sebuah desa di pesisir pantai tinggallah seorang janda bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Hari ini ibu tidak mendapatkan hasil yang cukup untuk kita makan. Aku juga, Bu. Hari ini aku tidak dapat banyak ikan karena cuaca yang sedang mendung. Baik, Bu. Dari balik pintu terdengar suara seorang wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malin, Diana, ada apa kemari? ini Kang, Diana bawa makanan untuk Akang dan Ibu. Soalnya Bapak punya rezeki lebih. Oh iya, makasih ya Diana. Ya Kang, kalau gitu Diana balik dulu ya Kang. Siapa itu, Lin? Itu Diana, Bu. Dia mengantarkan makanan. Wah, baik sekali anak itu. Oh ya, Ibu lihat sepertinya dia menyimpan perasaan padamu, Lin. Bisa aja. Hari terus berjalan, namun kehidupan Malin dan ibunya tetap saja seperti itu. Beberapa ibu yang mulutnya iseng pun selalu saja membicarakan kehidupan Malin dan ibunya. Aku semakin hari semakin betul saja melihat keluarga Mandiri Bayar itu. Oh iya, aku juga. Cih, punya anak lelaki ya, tidak ada gunanya sama sekali. Iya, Benar sekali. Apalagi anak-anak kita yang rajin, ada kerjaan, yang berguna sebagai anak lelaki ya ibu-ibu ya. Iya, betul itu. Ya sudah, Tanpa mereka sadari, Malin kita Kundang memang seperti itu ya. dengan ucapan Apa kita harus ada Malin Kundang sangat senang dengan apa yang dia ingat. Ibu semua apa? Ibu bilang apa yang tidak berguna. Oh, kamu mendengarnya? Ya, bagus sih. Tapi itu tidak urusan kami. Kalau kamu merasa seperti itu ya ibu-ibu ya. iya. Lagi juga yang kami bilang fakta. Iya, betul itu Malin. Omongan kalian semua tidak benar. Aku akan buktikan bahwa aku, Malin Kundang, akan bisa hidup lebih sukses daripada kalian semua. Ya, buktikan saja ya. Ya, kami tidak perlu omong kosongmu. Palingan itu hanya cakap-cakap besar saja ya ibu-ibu ya. Ya sudah, ayo kita pergi ibu-ibu. Tidak usah urusin seperti ini. Malin pun beranjak pergi meninggalkan mereka. Dan mulai saat itu, Malin berniat untuk merantau. Apa itu nak? Apa nama? Bu, jujur Bu, Malin tuh capek banget begini terus. Sabarlah nak. Jika Tuhan berkehendak, pasti kehidupan kita akan berubah. Tapi kapan Bu? Kapan? Sabarlah Malin. Bu, bagaimana kalau Malin merantau saja? Merantau. Iya Bu. Bukan ibu tidak mengizinkanmu, Tapi apa Bu? dulu sewaktu ayahmu meminta izin kepada ibu untuk merantau, ibu mengizinkannya. Tapi nak, kapal yang ia tumpangi karam. Jadi Ibu tidak mengizinkanku. Bukan ibu tidak mengizinkan, ibu hanya takut kehilanganmu nak. Ibu tidak akan kehilanganku Bu. Aku berjanji, jika aku sukses di perantauan nanti, aku akan kembali ke kampung ini. Apakah dirimu sudah matang? Sudah Bu. Baiklah kalau memang itu keputusanmu, ibu mengizinkan. Baik Bu. Setelah mendapatkan restu dari sang ibu, Malin pun pergi ke rumah pamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malin, ada apa Malin? Di paman ada di rumah. Tunggu ya, Bibi lihat dulu. Kang, ada Malin tuh ya, Rin. Suruh masuk kan? Malin, silahkan masuk. Ada apa Malin? Begini Paman, aku ingin pulang ke kota. Oh ini merantau Malin? Iya Paman. Apakah ibu menyetujuinya, Malin? Apakah kau tidak kasihan dengan ibumu? Dia telah setuju. Sebenarnya aku tak tega meninggalkannya sendiri di kampung ini, tapi ini demi kehidupanku yang lebih baik. Baiklah, minggu depan paman akan ke kota. Kau harus bersiap-siap dari sekarang. Ingat, Malin, hidup di kota itu tidak mudah. Kau harus pandai-pandai untuk menjaga diri, Malin. Baik Paman, baik Bu. Hari keberangkatan Malin merantau pun tinggal 3 hari lagi.
Kabar tentang Malin yang ingin merantau pun sampai ke telinga Diana. Diana teramat sedih mendengar hal itu. Benar, Malin ingin pergi merantau. Sebenarnya aku belum siap untuk berpisah dengannya. Lebih lagi, dia belum tahu bahwa aku mencintainya. Dari arah belakang, Malin pun mendengar perkataan dia. Apa yang kamu katakan, Diana? Kamu mencintaiku? Apa? Sebenarnya aku juga mencintaimu, Diana. Benarkah? Benar, tapi aku hanya takut untuk mengungkapkannya. Kalau begitu, tetaplah di sini. Janganlah kau pergi ke kota. Tetaplah bersama. Tidak bisa, Diana. Ini sudah menjadi keputusanku. Ini demi hidupku dan juga ibuku. Ini juga untukmu. Kelak, jika terjadi perantauan, aku akan berjanji balik kampung ini untuk selamanya. Benarkah? Benar, saya. Dan akhirnya hari keberangkatan Malin pun tiba. Berhati-hati di perjalanannya ya, Diana. Bu, aku mohon dan berdoa dari sini ya. Pasti ibu selalu bersamamu. Kang, hati-hati ya Kang. Di sini aku akan selalu menunggumu. Dan bukan Diana. Malin, ayo cepat, kapal akan segera berangkat. Baik, Paman. Akhirnya kapal yang membawa Malin Kundang pun pergi, dan setelah melalui lautan yang panjang sampai juga ke tempat tujuan, kehidupan baru Malin pun bermula. Inilah kota Malin. Kau harus tinggal di sini. Jangan lupakan orang-orang desa yang mendukungmu. Baik, Paman. Paman Malin Kundang pun pergi meninggalkan Malin Kundang, dan kini Malin hanya seorang diri di tengah hiruk-pikuk kota. Tanpa sengaja Malin menabrak seorang gadis. Pertemanan yang singkat antara Malin Kundang dan Ayu membuahkan rasa cinta, dan setelah saat itu mereka sering janjian. Dan berkat Ayu, Malin Kundang mendapatkan pekerjaan di salah satu cabang perusahaan ayah Ayu. Mohon terima kasih kepadamu. Berkatmu, aku mendapatkan pekerjaan di kota. Sama-sama. Tapi sebenarnya aku ingin bicara sesuatu padamu. Apa? Sebenarnya aku suka sama kamu sejak pertama kita bertemu. Aku sudah lama menyimpan rasa padamu. Aku mencintaimu. Sebenarnya aku juga mencintaimu. Benarkah? Tapi tidak apa-apa kalau tidak menyukaiku. Sebenarnya aku juga mencintaimu, tapi aku takut untuk mengutarakannya. Setelah masing-masing memutuskan untuk saling mengetahui perasaan, Malin pun memutuskan untuk melamar Ayu. Ayah, aku ingin memperkenalkan seseorang kepada ayah. Ini Malin, ayah, pacar Ayu. Pacar. Kenalkan, Pak. Nama saya Malin Kundang. Oh, kamu Malin? Ya, Yang diangkat jabatan di Semarang saya. iya Pak, ini saya. Bapak, terima kasih banyak sama kamu. Karena berkat kamu, perusahaan saya sekarang maju besar. Terima kasih banyak juga, Pak. Saya di sini juga ingin mengutarakan niat baik saya untuk melamar anak Bapak, Ayu. Lama. Iya, Pak. Benar kan, Ayu? Ya, ayah. Saya akan merestui kalian. Akan tetapi sebelumnya saya harus tahu latar belakang kehidupan kamu. Karena nggak mungkin anak sematawayang saya akan menikah dengan orang yang latar belakangnya nggak jelas. Apalagi orang miskin. Ayah. Pak, di dunia ini saya hanya sebatas anak. Orang tua saya telah meninggal di tahun ini. Benar. Benar, Pak. Mana mungkin saya berbohong pada orang tua saya. Baiklah. Saya akan merestui pernikahan kalian. Setelah itu beberapa hari kemudian terselenggaralah pesta pernikahan Malin Kundang.
bagaimana nasib Diana yang pernah dijanjikan Malin akan ia lamar. Iya, ada apa? Tadi aku bertemu dengan Malin. Kalau dia katakan dia mencintai Diana, bagaimana tuh kabarnya? Tapi aku masih belum Malin. Ayo Diana, sudah ada mata, sudah pergi Malin. Dan tak ada satu kabar pun mana dia. Apakah kau masih ingin terus seperti ini dulunya? Entahlah. Bukalah hati untuk yang lain Diana. Dalam aku menangis Berikan aku sedikit waktu. Apa yang kau pikirkan Diana? Malah kembali terus mencintaimu. Baiklah, aku mencintaimu. Akhirnya Diana menerima cinta Iqbal dan beberapa bulan kemudian mereka menikah. Dua tahun setelah pernikahan Malin dan Ayu, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Tian. Tian tumbuh sebagai gadis yang baik berkat didikan mereka berdua, dan kini usia Tian telah memasuki remaja. Dengerin aja deh ya. Baca dari putri kecil kita. Tapi dia akan tetap menjadi putri kecil kita, sayang. Oh iya, aku hari ini mau arisan di rumah teman-temanku sama Tina. Aku kan mengantarkan dia. Oh, oke, tunggu sebentar ya. Tunggu dulu ada ya. Ani, Anti. Saya akan pergi keluar. Oh, mungkin agak lama ya. Kalian harus jaga rumah. Terus kalau Tian udah pulang, kalian harus butuhin kebutuhannya ya. Dan satu lagi, saya tidak mau rumah ini dalam keadaan kotor. Mengerti? Ngerti Nyonya. Oke. Enak ya, jadi orang kaya. Tinggal nyuruh aja. Nyonya juga galak amat. Tuan, tapi untungnya Tuan ganteng ya. Tuan adalah suami. Terus seperti itu. Ayo kita kembali bekerja. Di sisi lain, keadaan ibu Malin di kampung makin memprihatinkan. Malin, anakku, kapan kau pulangnya? Ibu sudah sangat rindu padamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vina, ada apa nak? Ini ibu memberikan dana. Makan. Oh, baik sekali. Terima kasih. Ayo silakan masuk. Silakan duduk dulu. Tunggu sebentar ya. Tunggu Nek. Gak usah repot-repot. Vina sebentar ayah mau pulang. Oh, wah, baik sekali. Kamu sama seperti ibu. Ah, Nenek ada saja. Ya udah Nek, Vina mau pulang dulu ya. Ya udah silakan. Sampaikan salam nenek kepada ibumu ya. Iya Nek. Jadi, Diana, Mas sudah besar rupanya. Anda dengan Malin dia adalah cucu muda ya. iya, tapi sayangnya bukan kan. Lalu bagaimana? Apa ada kabar dari Malin? Belum ada, aku sama sekali mendengar kabarnya. Ini sudah sangat lama. Apa mungkin? Mungkin apa itu? Apa mungkin Malin sudah meninggal di perantauan? Enggak mungkin. Aku yakin bahwa Malin masih hidup di perantauan. Kalau begitu keyakinan semoga saja Malin akan meninggal. Semoga Hari saja ya. terus berganti, namun Manderubaya masih belum mendapatkan kabar dari anak tercintanya. Kapan lo kau pulang nak? Ibu sudah sangat rindu padamu. Ya ampun, Manderbaya, malamnya nasibmu. Iya, anak satu-satunya pergi merantau dan tak ada kabar sampai sekarang. Mungkin Malin sedang sibuk sekarang di kota. Sibuk apa yang makan waktu begitu lama? Atau jangan-jangan ya anak kesayanganmu itu telah mati loh di perantauan sana. Enggak, aku yakin bahwa Malin masih hidup di sana. Lantas kenapa dia tidak memberimu kabar? Atau mungkin dia lupa padamu? Bisa aja. Terserah apa yang kalian katakan. Atau anak kesayanganmu itu sudah menjadi buronan loh di luar sana. Buronan polisi, sehingga dia tidak mau memberimu kabar atau dia malu ya memberinya kabar.
Sementara itu di rumah Maling Kundang, dia tengah berkumpul dengan keluarga kecilnya. Kan aku akan bertemu dengan keluarga itu di luar kota. Apakah kamu akan meninggalkanku? Tidak, aku akan membawamu ke latihan. Oh, pasti sangat seru ya, apalagi jalan-jalan di sana. Anda dan suami. Hari keberangkatan pun tiba. Maling Kundang bersama keluarganya sangat menikmati perjalanan itu. Sampai akhirnya sesuatu terjadi. Kapal yang mereka tumpangi diserang ombak besar dan akhirnya terdampar di sebuah pesisir pantai yang ternyata adalah kampung halaman Maling Kundang. Mak, ini di mana? Saya juga tidak tahu, sayang. Sepertinya Sepertinya apa? Apa kau tahu tempat ini di mana? tidak, aku tidak tahu tempat ini apa. Dari kejauhan, Bu Ida melihat Maling Kundang dan menghampirinya. Oh, mari. Tidak. Tunggu, aku akan mengabarkan pada ibu. Ibu, apa kamu mengenal orang itu? Tidak, aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak tahu apa yang dibicarakan. Tak beberapa lama kemudian, Manderubaya sampai ke tempat Malin ditemani oleh Bu Ida, Diana, dan Vina. Malin anakku. Aku bukan anakmu. Tapi ini ibu, nak. Ibu? Wanita kumuh ini ibumu, Malin? Tidak. Dasar kotor. Tidak, dia bukan ibuku. Tapi benar, dia ini ibumu, Malin. Dasar wanita. Kamu sama saja dengan wanita tua ini. Siapa kamu dari 5 hari dulu? Kamu banyak berubah sekarang. Kamu bukan Malin yang kenal dulu. Bersyukur aku mendengarkan kata Ina. Kalau tidak, aku hanya menunggu keji seperti itu. Apa katamu? Malin, aku butuh penjelasan. Bukan menjelaskannya saya. Apakah dia nenekku? Tidak, Tian. Dia bukan nenekku. Lihat, tidak ada kata-kata. Kapalnya sudah datang. Ayo kita pulang. Aku butuh penjelasan. Bukan menjelaskan kepadamu saya. Maling Kundang pun pergi meninggalkan ibunya dalam keadaan sangat sedih dan terpukul. Malin, kau sudah sangat begitu berubah, nak. Kau sudah bukan seperti anakku. Ya, mungkin Malin sedang hilaf ya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Maling Kundang dan keluarganya sampai di rumah. Jangan percaya dengan apa yang datangkan saya. Mereka orang-orang yang hidupnya kaya seperti itu. Kamu tidak bohong? Tidak istriku. Baiklah, aku terima penjelasan. Kau memang istri yang paling pengertian. Walaupun telah mendapatkan penjelasan dari Malin, namun dalam hati Ayu masih menyimpan tanda tanya besar. Dari balik pintu rumah terdengar suara ketukan. Ana, buka pintunya. Ibu Alina ada? Ada, sedang apa? Sini. Ada apa dengan aku? Aku masih bingung. Bingung apa dengan masalah waktu kau dan keluargamu liburan itu? Iya, nantinya emang betul. Nenek tua itu adalah ibunya Malin. Kenapa harus takut? Bukankah kalian telah memberikan penjelasannya? Seharusnya kau tidak boleh ragu dengan apa yang Malin katakan, Ayu. Betul juga sih. Baiklah, aku akan singkirkan pikiran kotor. Di sisi lain, Manderubaya ingin sekali pergi ke kota untuk memastikan bahwa anak yang ia lihat sewaktu itu adalah betul-betul anaknya, Maling Kundang. Apa betul ibu akan ikut kami ke kota? Iya, nak. Ibu harus ketemu Malin. Kalau gitu, kita akan pergi besok. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di kota, Diana membantu Manderubaya mencari alamat Maling Kundang. Dan beberapa hari kemudian akhirnya mereka pun menemukannya. Ya. Apa benar ini rumah Maling Kundang? Iya, benar. Tapi kalau kamu sedang di luar. Hah, kalian? Mau apa lagi kalian kemari? Kami ingin mencari Maling
Kundang. Malin Kundang, suamiku. Iya, anakku. Bukan nenek tua itu, bukan anakmu. Malin pun mati. Ada apa ini? Kenapa kalian kemari? Malin, akuilah bahwa dia ini adalah ibumu. Tidak, dia bukan ibuku. Kau sama saja dengan orang tua ini. Kalau kalian butuh uang, katakanlah, pergi. Tapi nak, ini ibu nak. Tidak. Namun keesokan harinya mereka kembali lagi bersama Iqbal dan Vina. Kalian lagi. Tidak bosan-bosankan menggangguku. Nak, ini ibu nak. Ibu yang membesarkanmu nak. Malin, akuilah bahwa dia ini ibumu, ibu kandungmu. Apa yang kau katakan? Dia bukan anakmu. Entahlah, mereka ini sering sekali mengganggu kita. Kalau ibuku pun masih hidup, ibuku tidak mungkin setua dan sekotor yang ini. Tuhan, jika memang benar anak yang di hadapanku ini, ya Allah, jika Malin anakku sudah mati, ampunkanlah dosa-dosanya. Namun, jika anak yang di hadapanku ini adalah Malin Kundang, maka tunjukilah kekuasaanmu, ya Allah. Setelah Manderubaya berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Seketika kilat menyambar-nyambar, dan sebuah kejadian tak terduga terjadi. Malin Kundang tiba-tiba berubah menjadi batu. Tuhan telah menunjukkan kebenarannya pada Manderubaya bahwa lelaki itu adalah benar anak kandungnya. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah tentang perjalanan anak manusia yang telah dibutakan oleh harta, sehingga tak mengakui ibu kandungnya lagi. Kita sebagai anak haruslah selalu berbakti kepada orang tua, bagaimanapun keadaan mereka. Dan untuk anak yang orang tuanya telah tiada, doakanlah mereka, karena sesungguhnya doa anak soleh akan terus mengalir pahalanya.